Ucapan duka cita terhadap meninggalnya pegiat media sosial Birgaldo Sinaga juga disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam akun Instagramnya, saudara, Ahok mengunggah foto hitam putih Birgaldo dan menuliskan kata-kata sebagai berikut. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya saudara @Birgaldo_Sinaga. Terima kasih atas dukungannya kepada saya selama ini. Aktivis toleransi dan kemanusiaan Birgaldo Sinaga baru saja wafat. Banyak tokoh nasional seperti Ahok, Luhut Panjaitan, dan Triawan Munaf ikut merasa kehilangan. Siapa sebetulnya Birgaldo Sinaga, Mas Denny? Birgaldo Sinaga. Saya sebenarnya kalau bicara tentang Birgaldo Sinaga itu agak melo ya. Birgaldo Sinaga ini adalah pegiat media sosial yang saya kenal pada waktu awal di Facebook. Tetapi dia juga adalah aktivis di jalan, ya, terutama ketika pada zaman Pilgub DKI di 2016-2017, Birgaldo Sinaga ini adalah seseorang yang ingin mengubah mindset bangsa ini dari sesudah zaman pemerintahannya SBY yang sangat ke arah agamis, ya, dan Birgaldo ingin mengembalikannya, cita-citanya dia ingin mengembalikannya kepada Indonesia yang lama, yang pluralis, ya. Dan dia turun ke jalan untuk itu. Dia mengorganisir orang-orang, ya kan, untuk mendukung Ahok pada waktu itu, bukan karena sosoknya dan dia cerita, tetapi karena mimpinya dia. Indonesia ini tidak boleh hanya mengacu pada satu agama saja untuk pemimpinnya. Berarti semua agama, semua suku di Indonesia punya hak yang sama di dalam negara ini. Dan dia bukan hanya ngomong, dia turun ke jalan. Dia menjadi pembela di depan. Ya, bahkan berhadapan dengan kelompok FPI. Itu yang saya tahu. Saya kenal dia, kita sama-sama kemudian berjuang, ya kan. Ya itulah, dan saya dekat banget sama dia. Saya dekat banget sama dia. Sorry. Saya dekat banget sama dia. Boleh diceritakan, Mas Denny, bagaimana kisah persahabatan yang terbentuk dengan Birgaldo Sinaga? Bukan secara fisik ya saya bersahabat sama Birgaldo Sinaga, tapi secara mimpi. Kita punya mimpi yang sama, kita punya cita-cita yang sama. Saya minta maaf sama dia. Saya pernah berantem sama dia hanya karena ternyata kita masih sama-sama punya emosi. Sehingga kita sempat berpisah di tengah jalan. Dan saat terakhir, saya tahu dia sakit. Saya pengen ketemu sama dia, saya pengen minta maaf sama dia. Nggak terjadi. Sorry, saya emosional banget. Sejak berapa hari saya tuh emosional sekali dan saya sempat selesai sampai kemudian kamu bertanya tentang ini. Apa Mas Denny masih ingat kenangan baik bersama? Banyak. Saya punya banyak banget kenangan sama dia. Di lapangan kita orasi, kita berhadapan sama FPI. Ya, kita sama-sama di depan. Kita berjuang di media sosial, kita sama-sama dimaki. Ya, dikatain kafir dan segala macam, kita saling ejek-ejekan di sana. Dan dia orangnya baik banget. Dia membantu orang-orang susah, padahal dia juga susah. Dia bisa dengan, meskipun dia nggak punya uang, tiba-tiba dia bagi-bagi sesuatu di jalan, Birgaldo. Meskipun dia nggak punya uang, tiba-tiba dia bisa membantu seseorang anak yang terkena bom dan harus operasi, dan dia mengorganisir itu dengan apa ya, emang karena dia suka.
Gimana sih kalau orang suka? Nggak ada beban. Dan dia harus meninggalkan keluarganya untuk itu. Meninggalkan keluarganya, tidak memberikan penghasilan yang baik mungkin ya, karena saya tahu dia kerjanya apa. Ya, dia pengen jadi politikus tapi ternyata gagal, ya kan. Tapi ternyata ya indah saya sama dia. Apa sih perjuangan dan cita-cita seorang Birgaldo Sinaga? Menjadikan Indonesia kembali seperti Indonesia yang dia kenal. Saya sama Birgaldo tumbuh pada masa yang sama, di mana nggak ada yang ribut masalah agamamu apa. Kita mengenal seseorang itu ya karena kita berteman. Sebagai ya kita sama-sama anak Indonesia. Dan tiba-tiba ada satu masa orang sibuk bertanya agamamu apa. Dan orang terpisah karena agamanya. Birgaldo Kristen, saya Islam. Dan tidak pernah kami sibuk membicarakan agamamu apa. Itu urusan keimanan, itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah kemanusiaan. Menurut Mas Denny, apakah cita-cita itu sudah tercapai? Belum, panjang. Karena begitu masif perusakan mental, perusakan otak yang dibangun oleh kelompok-kelompok radikal itu supaya Indonesia ini menjadi negara agama. Dan itu dibiarkan selama bertahun-tahun. Dan tumbuh generasi-generasi yang menganggap bahwa agama menjadi hal yang paling penting di negeri ini. Bukan ilmu pengetahuan, bukan cita-cita, tetapi agama. Semua sibuk masuk surga dan ingin memasukkan yang lain ke neraka. Bangsa kita menjadi bangsa yang bodoh, terbelakang sekian puluh tahun. Bahkan jauh daripada ketika perjuangan tahun 45, di mana semua, bahkan tahun 1928 pada waktu muncul yang namanya Sumpah Pemuda. Pada waktu itu bahkan kakek dan nenek kita itu sudah berpikiran jauh ke depan bahwa di sana tidak ada satu agama. Di sana ada satu bahasa, satu bangsa. Itulah yang saya sama Birgaldo perjuangkan sekarang ini. Kabarnya Bang Birgaldo meninggal karena COVID-19. Ya, dia kena COVID. Saya juga baru tahu. Dia mengupload, Birgaldo begitu. Dia ada sedikit ya, dia mungkin lebih apa namanya, lebih sering tampil dengan dirinya di media sosial. Kalau saya kan jarang ya, saya banyak bercerita, saya jarang menampilkan diri saya. Tapi kalau Birgaldo sering dia nyanyi, dia apa, bahkan ketika sakit itu dia upload. Ya saya pikir biasa aja lah dia upload ya. Ya memang itu Birgaldo kan gitu kan. Tapi ketika mendengar bahwa dia meninggal karena COVID ini, saya sama sekali nggak nyangka. Birgaldo itu besar, sehat. Saya juga survivor COVID. Saya pikir jika saya saja selamat, Birgaldo pasti akan, ya dia lebih punya kemungkinan selamat lebih besar. Ternyata salah. Seperti yang Mas Denny tadi bilang, Mas Denny pernah terkena positif COVID-19. Boleh diceritakan pengalaman terkena COVID-19? Iya, pada waktu itu saya tiba-tiba ngerasakan panas yang nggak enak ya. Ini beda nih dengan panas seperti ketika saya flu, ketika saya penyakit demam biasa ya. Ini tiba-tiba panas di dalam itu seperti semua tulang saya, semua otot saya itu membara semua. Panas saya itu betul-betul seperti panasnya nggak jelas deh. Ya, saya akhirnya mengasingkan diri di sana, di sebuah tempat. Saya tidak mau masuk rumah sakit. Kenapa? Karena saya takut ketika saya masuk rumah sakit pada waktu itu, mental saya drop. Ngelihat orang yang meninggal keluar, saya mendengar orang yang tiba-tiba sudah lewat. Akhirnya saya kemudian mengurungkan diri, saya harus bertarung sendiri. Dan dahsyat pada waktu itu pertarungan saya. COVID ini yang menariknya bukan hanya masalah panasnya saja, ya, tetapi dia membuat mental kita drop, sedrop-dropnya pada tingkat paling bawah. Dan pada waktu itu saya menangis. Ya. Saya tiba-tiba menjadi orang yang, ya sudah Tuhan ambillah nyawaku, gitu. Ya Tuhan sudah aku menyerah, ya, aku udah nggak kuat. Ya. Tiba-tiba kita menjadi orang yang pasrah, yang ya udahlah silakan ambil nyawa saya. Yang saya baru sadar sesudah saya baca ketika saya sudah selesai, itu sebenarnya
Imun kita lagi turun-turunnya dan virus itu sedang lagi gencar-gencarnya menyerang imun kita. Feeling blue. Ya, jadi orang yang sangat emosional. Dan pada saat itu puncak-puncaknya adalah ketika saya halusinasi. Ketemu orang-orang yang sudah meninggal. Begitu dekat. Kok kamu ada di sini? Ya, kok kamu kan sudah meninggal. Aku kangen sama kamu gitu yang sudah meninggal. Tiba-tiba begitu. Kita tuh seperti ada di alam yang berbeda. Itu mungkin karena tingkat panasnya tinggi gitu ya. Sampai kemudian saya tiba-tiba dengar suara gitu aja. Atau ada sesuatu yang menggerakkan ibu saya sebenarnya. Jangan nyerah nak. Gitu ya. Jangan pernah kalah. Saya ingat anak saya ingat keluarga saya masih punya kewajiban harus bersama mereka. Sudah itu baru kemudian saya menantang COVID itu. Kamu atau saya yang bertahan paling akhir. Sesudah itu dahsyat. Sampai kemudian titik terakhir ketika kemudian panasnya sudah turun, yang tertinggal itu adalah badan itu remuk redam. Kayak digiles sesuatu yang besar. Ampun, saya nggak bisa bergerak di tempat tidur. Tapi baru saya tahu itu radang, ya kan. Pasca panasnya sudah mulai menurun, radang itu akan muncul. Itulah, saya pikir alhamdulillah saya bisa mendapatkan, padahal saya tuh punya ring di jantung saya tuh punya ring. Saya tuh takut bahwa situasi saya punya ring ini akan berbalik melawan saya. Ya, ternyata alhamdulillah saya sehat. Malah Birgaldo yang saya anggap sehat, dia yang lewat. Teman-teman Bang Birgaldo menggalang donasi untuk keluarga almarhum. Bagaimana perkembangannya? Saya tidak ingin hanya bersedih ketika seseorang meninggal, apalagi buat seorang Birgaldo. Saya harus melakukan sesuatu. Sesuatu itu bukan sifatnya simpati atau basa-basi atau apapun. Karena Birgaldo pasti meninggalkan orang-orang yang bergantung kepada dia secara ekonomi. Ketika akhirnya saya melihat ada seseorang yang sangat saya kenal dan sangat amanah, Dr. Otto Rajasa, membuka donasi atas namanya dia, saya langsung menghubungi dia dan saya mengabdikan diri saya untuk membuat donasi itu sebesar-besarnya. Saya share di semua platform media sosial saya mengabarkan bahwa hey, kita punya Birgaldo Sinaga. Orang yang dulu pernah membantu banyak orang ketika dia hidup dan sekarang ketika dia sudah meninggal, kita yang harus turun tangan membantu keluarga yang dia tinggalkan. Saya mengajak semua orang mempunyai pikiran bahwa orang ini adalah orang baik. Meskipun banyak orang nggak kenal tuh pada waktu itu, siapa sih Birgaldo Sinaga? Tapi ketika kemudian saya arahkan kepada media sosial yang dia, orang baru tahu, oh ini orang baik ya. Dan dalam waktu 1 hari kalau nggak salah terkumpul 1 miliar rupiah dari 1 rekening saja untuk Birgaldo Sinaga. Dan akhirnya dalam waktu 2 hari ditutup nih sekarang, dari rekening Dr. Otto Rajasa saja itu terkumpul dana sekitar 1,5 miliar rupiah lebih untuk keluarga Birgaldo. Itu baru dari 1 rekening saja. Ada rekening lain lagi dari Nilo Jelantik yang kemarin saya update 212 juta rupiah untuk Birgaldo. Ada lagi yang langsung ke istrinya, saya nggak tahu karena tidak pernah update. Yang menarik adalah gerakan ini itu mengundang orang-orang lain untuk melakukan gerakan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Seperti Bapak Triawan Munaf ya dengan Pak Luhut Binsar akhirnya berkomitmen untuk membantu anak Birgaldo dalam sisi pendidikan dan memberikan beasiswa dia mulai SD sampai sarjana. Oh dahsyat, dahsyat sekali Birgaldo. Orang baik ketemu dengan orang baik. Apa yang sudah pernah Birgaldo tabur, inilah yang dituai oleh keluarganya sekarang. Apa pesan Mas Denny untuk anak dan istri Bang Birgaldo? Teruskan perjuangan Birgaldo. Hanya itu. Spiritnya dia jauh melampaui tubuhnya dia. Cita-citanya dia jauh melampaui dari badannya dia. Ya, dia punya cita-cita yang mulia untuk membantu banyak orang yang kesulitan. Dan semoga
dana-dana yang ada ini selain dipakai untuk membantu ekonomi dan masa depan anak dan keluarga Birgaldo, juga bisa dipakai untuk membantu kebutuhan orang banyak. Karena Birgaldo itu lebih dari sekedar nama buat saya. Dia lebih dari sekedar seorang teman buat saya. Tetapi sekarang ini dia menjelma menjadi spirit perlawanan, menjadi spirit untuk bisa membangun pluralisme dan toleransi di Indonesia. Birgaldo Sinaga, bro, gaspol.